setelah nanti resmi menjadi Menteri Agama. Yang pertama ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Agama biar menjadi inspirasi, dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Kementerian Agama ini, saya ingin menjadikan agama ini sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Itu kalau di breakdown akan luar biasa. Agama sebagai aspirasi dan bukan, agama sebagai inspirasi dan bukan sebagai aspirasi. Itu kalau di breakdown akan luar biasa. Bagaimana kita ini harus saling menghormati antara sesama pemeluk agama. Bagaimana kita harus saling menghormati mereka yang berbeda keyakinan, sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah. Mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Toleransi tingkat tinggi ini harus dicontohkan, diberikan teladan dari sini, dari Kementerian Agama ini. Saya tidak ingin dari kementerian ini justru muncul sikap-sikap atau cara-cara yang diskriminatif antara satu dengan yang lain. Saya tidak ingin itu ada atau muncul dari Kementerian Agama ini. Banyak hal yang kita bisa breakdown, dan tentu pada saatnya nanti secepat-cepatnya kita akan melakukan breakdown atas apa yang tadi saya sampaikan ini, bagaimana Kementerian Agama ini benar-benar menjadikan bisa menjadi kementerian semua agama, dan agama ini akan menjadi inspirasi bukan aspirasi. Agama kita kembalikan kepada fungsinya yang mendamaikan. Agama kita kembalikan fungsinya kepada sebagai jalan untuk melakukan resolusi konflik semua persoalan. Kita akan menolak agama sebagai sumber konflik dan perpecahan. Pak Menteri, bahwa agama hendaknya menjadi sumber inspirasi, sumber yang dijadikan sebagai pijakan umat beragama, dan juga baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Karena nilai-nilai agama sangat luhur, sehingga hendaknya kita menjadikan nilai-nilai agama itu sebagai rujukan, sebagai sumber inspirasi, sebagai kaidah penuntun dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan kita. Tadi saya sampaikan ada nilai-nilai universal yang bisa kita angkat, sehingga itu akan menjadi kesepakatan kita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga penguatan terhadap nilai moderasi beragama ini menjadi sangat penting dalam kerangka untuk bagaimana kita yaitu bagaimana membuat agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Nah, itu bisa di-breakdown ke banyak hal, baik bagaimana cara berhubungan antar umat beragama, hubungan antar umat beragama, kemudian bisa juga soal pandemi COVID yang tadi disampaikan oleh Mbak itu, dan banyak hal. Dari kalimat itu bisa di-breakdown jadi banyak hal, dan kita lihat nanti pasti akan ada proposal dari Kementerian Agama yang akan berbeda dari masa-masa sebelumnya. Nah, apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh beliau bahwa agama itu sebagai inspirasi bukan aspirasi? Dia menjelaskan bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan sebagai alat politik. Agama tidak dipakai untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan. Menurutnya, agama itu lebih baik dibiarkan menjadi sumber inspirasi, di mana nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
itu diperjuangkan dan diwujud nyatakan. Di Indonesia, tanah air tumpah darah kita kaum muslimin, terbukti bahwa Islam ini menjadi inspirasi saja. Di Indonesia ini, negeri yang dibebaskan dari penjajahan, yang diperjuangkan oleh para syuhada dan para ulama kita. Ajaran Islamlah yang menginspirasi bangsa ini untuk merdeka dari penjajahan asing. Sejak abad 16, dengan meletusnya perang Sabil selama berabad-abad di seluruh Nusantara. Dengan inspirasi ajaran Islam, maka lahirlah resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945 yang memantik seluruh perlawanan kaum santri, ulama dan umat Islam di Surabaya untuk menghadang masuknya Belanda kembali ingin menjajah republik yang baru saja diproklamasikan. Inspirasi lahirnya negara bangsa melalui kesepakatan para founding fathers kita dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dilanjutkan 18 Agustus 1945, dan lahirnya dekret presiden pada tahun 1959. Nasionalisme lahir di Indonesia karena dorongan dan spirit Islam. Yakut Khalil Qomas, ya. Nah, saudara sekalian, kaum muslimin yang Allah muliakan, lalu setelah itu saya telusuri, ya, istilah menjadikan agama sebagai inspirasi bukan aspirasi. Ternyata terdapat di dalam buku yang ditulis oleh Kiai Haji Said Akil Siraj, ya, yang judul buku itu Tasawuf sebagai Kritik Sosial. Nah, salah satu tema di dalamnya adalah politisasi agama dan pluralisme agama. Titik 2, agama sebagai inspirasi bukan aspirasi. Itu di halaman 165 buku tersebut, ya. Nah, ternyata yang dimaksud dengan aspirasi adalah yaitu menempatkan agama, ya, sebagai alat untuk menstempel atau menjustifikasi politik, ya. Menjadikan agama sebagai alat politik, menjadikan agama sebagai alat politik, ya, alat yang bersifat profan, bukan yang bersifat sakral. Nah, sementara agama sebagai inspirasi itu menjadikan agama sebagai landasan dalam bertindak dan seterusnya. Setelah nanti resmi menjadi Menteri Agama, yang pertama ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Agama biar menjadi inspirasi, dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalahnya belum besar. Ya. Jadi Ansor sama Banser ini dengan Kirab Satu Negeri diibaratkan sedang mencoba menjahit kembali perasaan-perasaan. Ya, atau kalau kampanye lah. Kampanye. Kita lagi kampanye untuk kembali mencintai Indonesia. Kampanye. Kita lagi kampanye untuk kembali mencintai Indonesia. Harus diakui, mulai membesar itu setelah reformasi itu. Dan khususnya di era SBY, kalau menurut observasi saya, yaitu tumbuh macam-macam yang dibiarkan saja itu. Dibiarkan, bahkan saya ingat
ingat SBY sendiri itu juga punya semacam majelis pengajian atau apa, orangnya cukup keras-keras itu. Cukup keras. Berarti ada selain pembiaran juga ada fasilitasi yang diberikan. Jadi begini, itu bukan pembiaran ya, mungkin pembiaran dan pemanfaatan juga. Jadi dibuat mainan, sadar. Ini penting, diperhatikan, ya. Tapi jangan membawa agama ke dalam politik. Kenapa saya katakan jangan membawa agama ke dalam politik? Karena politik itu kotor. Ini saya mau bicara belak-belakan ya supaya didengarkan bukan saja oleh masyarakat yang luas, tetapi juga oleh keluarga-keluarga habaib. Dia datang ke Indonesia, dia bilang dia heran-heran. Ini habaib di Indonesia ini sebagian besar tidak punya ilmu, tapi kok dihormati luar biasa.